penjahatnya. Itu pasti hitam, tinggi besar, rambut keriting. Ini saya yakin penjahat yang dia maksudnya orang timur lagi nih. Kami lagi yang dicurigai sebagai kejahatan nih. Dan ini semakin menguat ini, saya punya pikiran ini semakin menguat setelah melihat namanya. Coba lihat namanya tuh penjahat dalam pewayangan. Buto. Ini saya yakin pasti ini plesetan saja ini. Ini sebenarnya nama penjahat ini pasti beta ini. Yang kami pelajari adalah stand up comedy itu lahir dari keresahan. Maka di turnya Panji ini saya akan manfaatkan untuk bisa menyampaikan keresahan terdalamnya saya. Jadi apa yang menjadi misinya saya untuk naik ke panggung gitu. Nah, ya kesempatan panggung inilah yang mungkin saya akan coba manfaatkan untuk menyampaikan gagasan saya. Kalau di sini Panji bicara tentang tur ini dikasih nama juru bicara, maka saya mungkin akan datang juga dengan misi saya gitu, kayak saya akan manfaatkan peluang kesempatan ini untuk menyampaikan gagasannya saya. Jadi saya akan berbicara tentang keresahan terdalamnya saya sih. Jadi mungkin akan tebal tentang Indonesia Timurnya sih. Yang menjadi motivasi saya jadi stand up comedian itu sebenarnya ya itu. Saya nonton stand up comedinya Panji dan Ernest yang mana saya lihat mereka itu bisa bicara tentang apa yang mereka pikirkan, gagasan, menyampaikan gagasan. Kalau saya sebutnya stand up comedy itu adalah menyampaikan gagasan dengan cara yang menyenangkan. Karena selama ini ketika kita sampaikan gagasan selalu serius, selalu kadang-kadang membosankan atau kadang-kadang justru menimbulkan kontroversi, konflik gitu. Tapi stand up comedy kemudian lahir, kita bisa naik ke atas panggung, kita sampaikan gagasan kita, tapi orang-orang terhibur mendengarnya gitu. Menyenangkan menurut saya. Dalam penulisan materi sih, saya itu justru lebih banyak lihat pola-pola yang diterapkan sama Russell Peter. Karena Russell Peter itu benar-benar materi stand up-nya dia itu lahir dari kulturnya dia gitu. Dan kemudian dia punya kemampuan untuk membahas kultur-kultur yang lain. Nah, ini yang sebenarnya coba saya telusuri gitu. Bagaimana saya orang timur bisa bicara tentang identitasnya saya sebagai orang timur, tapi kemudian pada satu sisi saya bisa memotret apa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa, oleh orang-orang Sumatera, oleh orang Kalimantan tanpa harus masuk kategori tindakan rasis gitu, karena kita sensitif sama hal-hal sara seperti itu. Jadi Russell Peters sih menurut saya salah satu komedian yang sukses memainkan itu gitu. Dia bisa bicara tentang latar belakangnya dia, tapi dia juga bisa bicara tentang orang-orang di luar identitasnya dia gitu. Ini mungkin akan terdengar menjilat dan klise ya, tapi saya itu belajar stand up dari Ricky Hasibuan, kemudian diberi panggung dan dibesarkan oleh Ernest Prakasa. Tapi ada satu momen dalam kehidupannya saya, ketika saya menjejak panggung stand up comedy itu salah satu cita-cita kecilnya saya, bukan cita-cita kecil sih, cuma cita-cita dalam hatinya saya, targetnya saya untuk jadi stand up comedy itu adalah bisa jadi openernya Panji. Bisa jadi openernya Panji, dan mungkin komedian-komedian yang lain di luar sana dari Indonesia yang mencoba meneliti karir di dunia stand up comedy, mungkin dari banyak panggung cobalah cita-citakan untuk jadi openernya Panji, karena itu yang bikin motivasinya saya tinggi untuk bisa terus berkembang gitu. Jadi openernya Panji, dan Panji tahu sendiri tentang itu. Kemudian saya beruntung sekali dapat kesempatan untuk jadi openernya dia di Mesake Bangsaku untuk Bandung, dan alhamdulillah sekarang diajak lagi jadi openernya dia di tour bahkan sampai ke Amerika ya. Ya udahlah, pokoknya jadi openernya Panji itu penghargaan besar. Jadi mudah-mudahan saya tidak bicara tentang pribadinya saya dan pribadinya Panji ya, karena menurut saya sih kita sudah selesai gitu. Saya sudah selesai, Panji sudah selesai, orang sudah paham lah kita perjuangannya sampai kemana. Tapi mungkin untuk yang baru-baru jadi openernya Panji itu hal yang berharga. Jadi coba itu jadi motivasi juga. Sebenarnya stand up comedy sih mungkin dia membawa warna baru gitu bagi dunia komedi di Indonesia, karena kan di Indonesia itu kita kan lekat dengan kultur kita ya, dan komedi menjadi salah satunya gitu. Ada banyak kultur komedi yang lahir di Indonesia, cuman mungkin kultur komedi ini kemudian benar-benar menitik beratkan pada talenta gitu, pada bakat seseorang.
secara kurikulum dia sulit dipelajari. Dan ini saya sudah ngobrol sama teman-teman yang komedian senior juga, mereka melihat bahwa stand up comedy itu membuka ruang bagi anak-anak muda siapapun dia untuk mempelajari komedi, karena secara pattern dia jadi lebih gampang dimengerti gitu, karena dia lebih real gitu, lebih kayak step by stepnya itu bisa dipelajari. Memang tetap harus didukung sama bakat juga, cuman secara keilmuan dia ada patternnya gitu. Nah ini yang sebenarnya kemudian kenapa stand up comedy jadi banyak peminatnya, karena mungkin orang-orang merasa bisa melakukannya, merasa bisa mempelajarinya gitu. Itu yang agak sedikit ada perbedaannya dengan komedi tradisional sih kalau menurut saya. Saya Ari Kriting, terima kasih telah menyaksikan Kabari TV.